Halo Kit, sudah siap belum untuk beribadah hari ini? Kit, sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu yuk. Coba kita sama-sama angkat tangannya kayak gini ya Kit. Kita sama-sama yuk, 1, 2, 3. Ibu jari pertama, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat jari manis, kelimanya kelingking. Dum 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 la 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 la, dum 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 la 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 la, dum 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 la 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 la. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa yuk. Tuhan Yesus, sekarang kami akan beribadah. Berkati kami Tuhan, kami siap memuji-Mu. Haleluya, amin. Selamat beribadah kids. Forever until love comes down. With my hands to heaven, shout
Hai, Shalom Kids. Berjumpa kembali dengan kalian di Ibadah Online YHS Kids. Ya, sepanjang bulan Mei ini kita belajar tentang nabi-nabi yang ada di Alkitab. Nah, nabi itu adalah pemimpin umat yang menyampaikan pesan yang diterima dari Tuhan dan menyampaikannya kembali kepada umat. Nah, Yahweh mengangkat nabi untuk menyampaikan pesan pada bangsa Israel untuk menjaga mereka, dan kini untuk kita Tuhan Yesus langsung berbicara kepada kita dan rohnya tinggal di dalam kita selama-lamanya. Nah kids, hari ini kita mau belajar satu orang nabi yang sangat setia kepada Tuhan di tengah ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Tuhan. Dia nabi yang dipakai luar biasa dan dia banyak sekali melakukan mujizat tercatat dalam Alkitab. Kalian bisa cari tahu nabi ini, bisa belajar banyak tentang nabi ini di kitab 1 Raja-Raja 17-19. Yuk kita buka Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah orang biasa, sama seperti kita, dan ia telah berdoa dengan sungguh-sungguh agar tidak turun hujan. Dan hujan tidak turun ke bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ya, hari ini kita mau belajar Nabi Elia. Nabi Elia memilih doa sebagai gaya hidupnya. Meskipun dia diurapi sebagai nabi, dia pun menyadari bahwa Nabi Elia perlu berdoa, Nabi Elia perlu berharap. Karena dia tahu kuasa yang berasal dari dia itu berasal daripada Tuhan. Nah kids, langkah pertama yang harus kita lakukan pada saat kita berdoa adalah kita membuka hati kita dan menerima Tuhan. Kita harus percaya dan memusatkan pikiran kita kepada Tuhan. Seseorang yang berdoa adalah seseorang yang mengenal dan merasakan kehadiran Tuhan. Karena tujuan utama dari berdoa adalah mengenal Tuhan. Berdoa adalah salah satu cara yang efektif untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Selayaknya ketika kita berkomunikasi dengan seseorang, semakin sering kita berkomunikasi dengan seseorang, semakin juga kita mengenal orang tersebut. Nah, dalam doa, semakin kita dapat mengenal Tuhan, kita juga dapat memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Bagaimana mungkin seseorang mempunyai suatu hubungan dengan orang lain tanpa berkomunikasi? Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan dan merupakan jembatan bagi kita untuk terhubung dengan Tuhan. Doa menjadi sarana penting bagi kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Dengan doa, kita terkoneksi langsung dengan sumber pertolongan, sumber kekuatan, yaitu Tuhan itu sendiri. Semakin sering kita berdoa, semakin erat hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kids, Nabi Elia menjadikan doa sebagai gaya hidupnya. Apa sih gaya hidup itu? Nah, kids, gaya hidup apa sih gaya hidup? Gaya hidup adalah ciri yang menjadi bagian yang melekat dalam diri seseorang yang menandai kehidupannya sehari-hari. Nah, untuk menerangkan dengan mudah apa sih gaya hidup? Nah, Kak Wina ini seneng banget ya pakai celana pendek, walaupun sekarang tidak pakai celana pendek. Nah, hampir di setiap kesempatan Kak Wina menggunakan celana pendek ya, entah itu ke pasar atau pergi ke rumah teman menggunakan celana pendek. Bahkan orang sudah mengenal, wow, itu pasti Kak Wina. Nah, itulah gaya hidup yang menjadi ciri kita keseharian kita. Nah, jadi gaya hidup adalah ciri yang menjadi bagian yang melekat dalam diri seorang yang menandai kehidupannya sehari-hari. Gaya hidup adalah cerminan karakter, cerminan pribadi, hati, dan pikiran kita. Kemudian di kitab 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan, berdoalah senantiasa. Firman Tuhan ini menegaskan kepada kita untuk kita berdoa dengan tidak henti-hentinya. Mengapa kita perlu berdoa, kids? Jawabannya adalah karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan doa kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan doa kita bisa mengutarakan isi hati kita. Dengan doa damai sejahtera Elohim memenuhi hati dan pikiran kita. Dengan doa kuasa iblis dikalahkan. Dengan doa karakter kita pun dimurnikan. Haleluya, happy Sunday kids. Yeshua HaMashiach bless you. Bye. Hai kids, persembahan atau perpuluhan kalian semua bisa lewat transfer ya. Coba mintalah bantuan pada orang tua atau kakakmu. Lalu transferlah ke rekening BCA dengan nomor 010 922 9000.
atas nama gereja YHS ya. Jangan lupa tuliskan dari YHS mana, karena aku ingin tahu kalian dari mana. Terima kasih teman-teman YHS Kids. Jesus love you. Luar biasa. Kita pasti sudah diberkati melalui pujian, penyembahan, dan juga firman yang telah ditaburkan dalam kehidupan kita. Sekarang sebelum kita mengakhiri, kita akan berdoa dan kita akan terima berkat dari Kristus Yesus Tuhan kita. Boleh kita angkat kedua tangan kita bersama-sama. Tuhan, berdoa untuk semua para kids yang ada dimanapun mereka berada. Kau punya rancangan yang sempurna buat mereka semua. Dan pada saat ini kami mengangkat kedua tangan kami. Tuhan, berkati mereka. Terimalah berkat dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Yesua Masia, dan tuntunan kepada Roh Kudus yang menyertai, menjaga, membimbing, dan membuat kita semua berprestasi, berhasil, dan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Hanya di dalam nama Yesus, semua kids yang sudah menerima berkat sama-sama teriakan, amin, haleluya.